Nah, kita coba lihat dari sektor kedatangan nih teman-teman, dan juga area pick up untuk teman-teman yang akan keluar dari Stasiun Halim ini. Di sektor utara Stasiun Halim. Nah, ada taksi, ada angkot, ada Transjakarta, moda transportasi yang sudah sebenarnya terintegrasi ya. Nah, ini teman-teman, kita bisa intip dari sini. Ini di area timur. Nah, area pick up ya. Drop off ini malah masih drop off di sini ya. Area timur. Nah, ini kedatangan. Selang berapa lama? Selang 30 menit ya, teman-teman. Kurang lebih. Ya, 30 menit jeda antar kereta atau headway. Nah, area pick up nih teman-teman, untuk yang akan keluar dari Stasiun Halim. Ada berbagai moda, ada taksi, ada juga Grab, Gojek, untuk roda 4. Dan sejauh ini Roda TPM melihat hanya roda 4 ya yang bisa akses ke sini. Yang sampai untuk ke area pick up. Dengan antrian yang cukup panjang juga ya teman-teman. Nah, ini suasana di area pick up penjemputan ya, di sebelah utara dari Stasiun Halim. Nah, ini area keberangkatan. Nah, jadi Roda TPM kembali ya ikut prihatin ya dengan kondisi WUS ini teman-teman. Di semester pertama 2026, kinerja keuangan dari PSBI, yaitu pemegang saham dari WUS, mewakili BUMN Indonesia, mencatat kerugian yang cukup besar. Sampai-sampai bahwa modal atau equity dari PT PSBI tergerus hingga negatif kondisi saat ini ya. Hanya dalam kondisi 3 tahun WUS sudah menunjukkan nilai investasi yang ditanam di PSBI untuk BUMN Indonesia tergerus oleh kerugian yang masif dalam 3 tahun. Jadi kerugiannya meningkat ya, dari sebelumnya kerugiannya hanya relatif kecil, sekarang mungkin sudah ada biaya-biaya lain ya, barangkali menyicil ataupun ada juga biaya operasional yang meningkat sehingga menggerus modal dari PT PSBI. Kerugian yang mendera PT SBI otomatis akan menyeret juga BUMN lain yang ada di PT PSBI, yaitu yang pertama adalah PT KAI, yang kedua PT Wijaya Karya, yang ketiga PT Jasa Marga, dan yang ketiga PTPN. PTPN 1 atau PTPN 2 ya teman-teman. PTPN. Nah, di semester pertama ini kerugian yang diteruskan dari PT SBI ke PT KAI sejumlah 3 triliun pada 6 bulan pertama tahun 2026. Melonjak drastis dibanding sebelumnya tahun 2025 ya teman-teman. Jadi 6 bulan ke depan barangkali WUS harus bekerja keras agar bisa minimal tentu saja meraih penjualan tiket ya, atau non tiket seperti ini. Ada banyak tenan di sini ya yang menyewa, barangkali juga ada service charge di sana, area stasiun ya, untuk menunjang biaya operasional, baik operasional di penyelenggaraan perjalanan kereta ataupun juga operasional stasiunnya teman-teman ya. Bagaimanapun juga high tech ya, high cost tentu saja ya. Kita tidak bisa bandingkan dengan biaya kereta reguler yang barangkali tidak sampai sejauh ini ya. Dan itu tampak di pendapatan PT KAI di semester pertama 2026. Kurang lebih pendapatannya sekitar 4,66 triliun dari berbagai jasa kereta api yang diselenggarakan di Indonesia ya teman-teman. Sementara justru keikutsertaan PT KAI sebagai pemegang saham terbesar di PT PSBI justru malah negatif 3 triliun. Jadi mengurangi keuntungan yang tadinya 4,6 triliun teman-teman sebelum adanya WUS dikurangi 3 triliun. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa kerugian PT KAI. Walaupun masih cuan, tapi ini kan masih 1 semester. Nah, kita belum tahu di semester kedua ini
Apakah tambah cuan atau justru malah akan menggerus laba keseluruhan PT KAI yang bisa-bisa jadi malah negatif juga teman-teman ya. Jadi apakah WUS rugi karena tidak ada penumpang? Penumpangnya ada ya teman-teman kalau melihat dari penampakan di KCIC Halim ini, stasiun Halim ini. Tapi tentu saja kalau di jumlah tidak sesuai dengan estimasi dari WUS atau KCIC ya teman-teman, yang diestimasi sekitar 30.000 penumpang per hari. Sayang banget ya teman-teman, investasi besar, butuh kos besar dan biaya investasi juga besar, sehingga dibutuhkan traffic penumpang yang sangat besar juga. Nah, mesin tiket yang rame disuruh di area kedatangan ini ya, di bawah ya. Area keberangkatan dan kedatangan juga di lantai dasar. Ini yang rame, yang barangkali belum membeli secara langsung di gerai online, di kcic.com barangkali, atau PT KAI Akses, ataupun juga channel delivery yang lain. Ada perbankan ya, termasuk Lipin Mandiri. Nah, ini Dan Tentara Indonesia mencoba mensimulasikan integrasi moda di Halim, kemudian di Karawang, Padalarang, dan Tegaluar Summarecon. Di Halim ada LRT Jabodebek, Jatimulya, Duku Atas BNI. Ada Transjakarta 7W, ada Damri ke Soekarno-Hatta, ada shuttle ke Halim Perdana Kusuma, ada Gojek, Grab, ada juga taksi, ride hailing. Karawang juga ada. Di Padalarang ada komuter lain Garut, KAP dan kereta cepat, komuter lain Bandung Raya, Metro Jabatran. Ada juga shuttle, taksi, dan ride hailing. Summarecon ada Damri, bus, shuttle, ride hailing, dan taksi. Sebenarnya sudah cukup terintegrasi ya. Sayangnya memang seperti tadi disampaikan, investasi yang besar menyebabkan juga biaya operasional pastinya besar juga karena high tech ya, dan juga sehingga butuh pendapatan tiket terutama ya, karena pendapatan utama yang besar juga dari perjalanan yang 62 trip per hari ya kalau tidak salah teman-teman, yang awalnya sempat sedikit, kemudian sekitar 40-an ya, sekarang sudah 62 trip per hari, dan per trip kurang lebih sekitar 600 packs ya teman-teman, yang terbagi dalam 3 kategori, ada eksekutif, ada bisnis, juga ada premium, ekonomi premium ya, atau premium ekonomi. Ya, jadi kerja keras ya untuk mewujudkan traffic yang tinggi, sementara cicilan bunga, biaya operasional, dan cicilan pokok sudah menanti. Alhasil, sejauh ini 3 tahun pertama dari penyelenggaraan WUS, PSBI belum untung, malah rugi yang cukup besar ya, 5,13 per semester 1 2026. Nah, ini penampakan area drop off kedatangan ya teman-teman, yang berasal dari luar menuju ke stasiun Halim ini. Ini di area selatan dari stasiun Halim. Panjang ya lobinya, seperti yang kita lihat di Bandara Suta, Bandara Suta Terminal 3 ya teman-teman, panjang. Ini kantor pusat KCIC, joint venture antara Indonesia dan China, 60% PSBI dan 40%-nya adalah BUMN Cina ya. Nah, ini tenan stasiun Halim di lantai 1. Nah, ada promosi nih teman-teman dari WUS-nya sendiri ya. Frequent user card, ada gold, ada silver. Berikut harganya. 10 trip 2 juta, 6 trip 13,5, 10 trip sampai ke Karawang ya,
ada juga yang sampai Bandung, Karawang Bandung. Jaban, Jaka, Kaban. Frequent user card. Jadi mereka yang rutin. Yang silver 6 perjalanan premium economy class. 30 hari sejak tanggal pembelian. Yang gold 10 perjalanan premium economy class, berlaku 60 hari sejak tanggal pembelian. Jadi kalau lihat dari relasi dan harga, Jaban 10 trip ya, Jakarta Bandung, gold ini 2 juta. Berarti satu trip 200.000 ya, paling murah. Sementara kalau kita beli eceran melalui online, sekitar 260 ke atas ya teman-teman, tergantung jam perjalanan. Kalau lihat dari hal ini, sepertinya memang lebih hemat ya. Cuma memang mereka yang rutin menggunakan WUS tentunya ya, yang secara rutin Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta.